tanda-tanda apa apabila kita disayang Allah begitu. Hanya itu saja, cukup singkat dan padat begitu, tetapi insya Allah jawabannya akan sangat bermanfaat bagi saya sendiri, mungkin juga ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Dwi. Baik. Menarik sekali ya pertanyaannya ya Ustadz Azhar dan Ustadzah Intan. Tanda-tanda ini penting sekali. Kelihatan nggak ya saya tuh gitu ya, kayaknya sih disayang Allah gitu. Gitu ya. Tanda-tandanya seperti apa? Nah itu mungkin dari Sintan Rumin. Oke, Ustadzah Intan. Terima kasih Bu Dwi dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau menurut saya tanda-tanda kita dicintai oleh Allah itu salah satu rujukannya disebutkan di dalam beberapa ayat di surat Al-Fajr. Mungkin ini sering dikutip ketika kita pas pemberangkatan jenazah ya, tetapi saya memahaminya ini berlaku untuk umum. Ibu-ibu sering mendengar ayat ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Jadi di dalam ayat ini Allah ngendikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang selalu tenang, begitu ya. Kalau kita sebagai muslim, kita mengisi semua waktu, semua hari kita dengan selalu berzikir, ingat kepada Allah gitu ya, maka hati kita akan tenang gitu ya. Dengan hati tenang, insya Allah setiap persoalan yang kita hadapi dapat kita sikapi dengan tenang, dapat kita menemukan solusi yang matang sehingga masalah itu bisa kita selesaikan dan insya Allah akan membuat kita lebih berdaya, lebih tangguh, lebih berbahagia gitu. Nah, bagaimana ketenangan ini bisa terjadi gitu ya? Kemudian di ayat selanjutnya ada kata-kata radhiyatam mardiyah gitu ya. Kita tenang menjadi seorang hamba yang bisa ridho dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena kita sebagai orang beriman, kita yakin bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini dan saat-saat selanjutnya gitu ya, itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Meskipun pada saat ini kita mungkin dibandingkan dengan tetangga kita, dengan teman kita di kantor, dengan teman sepermainan kita waktu kita reuni gitu ya, kekayaan kita tidak seberapa, tetapi kita merasa cukup, kita merasa itu yang terbaik dari Allah. Meskipun kemudian jabatan kita tidak tinggi-tinggi, tapi kita tetap bersyukur dengan memanfaatkan apa yang kita punyai untuk kemanfaatan. Jadi yang pertama tadi apa, selalu dzikrullah. Kemudian yang kedua bersyukur gitu ya, kira-kira saya simpulkan gitu. Jadi 2 poin itu. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Iya, monggo Pak Asad. Ya, jadi tadi Ibu pertama berzikir kepada Allah. Orang yang suka berzikir kepada Allah itu insya Allah adalah orang yang dicintai Allah, gitu ya. Jadi kalau kita sering lupa kepada Allah, ya itu tanda-tanda mungkin ya memang kita sendiri nggak menambatkan ya. Sebagaimana kalau di dalam Al-Quran itu fadkuruni adkurkum, artinya apa? Berzikirlah, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi Allah mengatakan kita disuruh berzikir, kalau kita berzikir maka Allah akan ingat. Nah itu adalah, nek orang tahu dieling-eling Gusti Allah, nggak pernah diingat-ingat Gusti Allah, bagaimana Allah akan menyayangi gitu. Maka salah satu ciri itu tadi disebutkan Ustadzah Intan itu adalah berzikir. Kemudian yang kedua bersyukur. La in sakartum la idanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah apa Bu? Menambah nikmatnya. Jadi itu ciri orang yang bersyukur. Tetapi mungkin juga tambah satu lagi, atau beberapa lagi ya.
Yang selanjutnya adalah orang yang disayangi Allah itu adalah orang yang betul-betul dia berharap hanya kepada Allah dan tidak pernah putus asa atas rahmat Allah. Nggih. Niki basa Arab nggih. Ini basa Arab ya, jangan sampai kemudian diartikan bahasa Jawa. Nggih. Wala tayas. Nah, niku ini bahasa Arab ya. Janganlah berputus asa wala tayas raih min raihilah. Ya. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu adalah orang yang kufur. Tidak mungkin menjadi orang yang disayangi Allah. Maka orang yang senantiasa berzikir itu ya orang yang selalu berharapnya kepada Allah. Ya. Jadi tidak pernah putus asa. Ya, saya punya cerita ibu-ibu sekalian. Pada masa-masa corona kemarin itu ada orang yang berdoa supaya diberi anak. Ya Allah, saya sudah berumah tangga 10 tahun ya Allah. Tapi belum dapat anak-anak terus. Dia tetap berdoa ya Allah, dia tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Nah akhirnya ibu-ibu sekalian, dia tes terus, pokoknya setiap bulan tes. Tidak positif-positif. Nah akhirnya suatu ketika tes Bu, akhirnya positif corona. Tes positif hamil tapi ternyata malah positif corona. Akhirnya kemudian ibu-ibu sekalian setelah positif corona kemudian dia kemudian apa istilahnya dulu isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri gara-gara corona. Nah setelah isolasi mandiri kemudian dites Bu, alhamdulillah coronanya negatif, hamilnya positif. Alhamdulillah. Tapi kan nggak ada rumusnya kemudian supaya kamu bisa hamil maka positif corona dulu, kan nggak ada rumusnya gitu. Hak mutlaknya itu adalah Allah. Maka tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Tetap berdoa, tetap bersungguh-sungguh. Jangan pernah hati kita itu kemudian mempertanyakan kekuasaan Allah. Kok Allah nggak cinta kita? Justru ketika kita mempertanyakan kepada Allah seperti itu menunjukkan bahwa kita justru sesungguhnya kurang akan disayangi oleh Allah. Gitu. Jadi itu salah satunya. Selalu berharap kepada Allah. Jadi bersyukur, zikir, bersyukur, kemudian berharap kepada Allah. Dan ada satu surat ayat lagi Ibu terkait dengan untuk disayangi Allah. Jadi yang saya sampaikan tadi ayat surat Ali Imran ayat 135. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nah, untuk menjadi wallahu yuhibbul muhsinin itu ada 2 ayat sebelumnya. Ya, terutama di ayat Ali Imran ayat 134. Allah menyebutkan ya, Allah menjanjikan ampunan dan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menjanjikan ampunan dan surga kepada orang bertakwa. Cirinya apa? Yang pertama tadi kan bertakwa itu adalah cirinya yuhibbul alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai gitu. Jadi orang yang dia itu nanti menjadi orang yang muhsin yang akan menjadi sayangi Allah itu adalah orang yang dia itu bisa berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Nah, infak sing paling gampang niku sedekah, ngetokne bleng, sapa sing butuh dikei. Siapa yang butuh dikasih, itu infak yang paling gampang. Infak ya ada enggak infak yang lebih sulit? Sebenarnya juga lebih gampang Bu. Kalau saya mengajak, salah satu infak itu adalah kita belanja di warung tetangga kita. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari berbuat baik kepada tetangga tadi itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Kenapa kemudian ke tetangga? Karena kita ingin menghidupkan ekonomi tetangga kita. Insya Allah kalau kita belanjanya ke tetangga kita, kira-kira kalau kemudian tetangga kita itu nyumbang ke kas kampungnya siapa? Kampung kita sendiri. Kalau kita punya hajatan, mantu, netakne bahasa Indonesia menghitankan anak atau cucu, maka kemudian kira-kira amplopnya itu dia ngasih amplop atau tidak Bu?
Insya Allah bukan hanya amplop Bu, ada isinya. Ya kan? Kepada siapa? Kepada kita. Tapi kalau kemudian kita belanjanya kepada yang jauh dan kita nggak kenal itu, kira-kira bisa nggak? Kita ada hajatan, dia datang untuk ngasih amplop, malah ngasih tagihan mungkin. Maka itu penting. Ini adalah bagian dari itu contoh. Jadi kalau kita niatkan kalau kita itu belanja di warung tetangga kita niat infak, Jadi kalau niat infak itu selisih 500, 1000 boten sah, jangan kemudian malah jadi padu. Jangan bertengkar gara-gara selisih 1000. Soalnya ada loh ini Bu, orang itu kemudian cuma 1000 aja itu harus kemudian keliling pasar gara-gara apa? Menawar 1000. Waduh, nganti nyemprot ini. Gara-gara 1000 itu ada orang yang kemudian keliling pasar. Kira-kira itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak nggih, wong sing seneng olahraga. Bapak-bapak yang mengantar ibu-ibu. Jadi Ibu sekalian, kalau ada tetangga kita selisih 1.500 itu kita niatkan sebagai bagian dari sedekah, itu adalah infak kita. Kenapa? Ya kita mulailah kita bertransaksi itu tidak dengan sesama manusia. Bertransaksilah kepada Allah. Dengan Allah. Kalau kemudian kita niatkan beli tapi kemudian kita niatkan infak, maka yang membalas bukan hanya yang menjual tapi Allah. Nah, insya Allah yang seperti itu akan mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah sebagai bagian dari berbuat baik tadi Ibu-ibu sekalian. Jadi marilah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada yang paling dekat dengan kita, tetangga dan sebagainya itu. Ada juga tamu-tamu gitu. Rasulullah juga mengamanatkan kalau ada tamu semua harus dihormati gitu. Tapi kita boleh tidak menerima tamu. Mengaduk 3 kali kalau tidak dibukakan itu sebaiknya pulang. Itu adalah etika bertamu. Tapi kalau kita sudah menerima maka kita harus menghormati minimal 3 hari. Jadi apapun tamu itu harus kita hormati. Ya. Fal yukrim do'ifah. Jadi terhadap tamu maka hormatilah gitu. Nah, Ibu-ibu sekalian, jadi ini bagaimana agar atau ciri-ciri itu? Ciri-ciri itu ya tadi ya, yang pertama adalah dia yunfiku nafisa, dia berinfak dia berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Ora pas gajian tok sing infak. Ya. Karena kemudian kita ya kalau kita punya 10.000 diinfakkan 1.000 kan insya Allah masih bisa. Jangan sampai kemudian kita punya 10.000 infaknya 20.000. Arab infaknya data utang. Ya. Jangan sampai ya. Nah, yang kedua yang kedua adalah kemudian wal kadiminal ghaidu. Apa itu? Menahan amarah. Insya Allah orang yang dia itu bisa menahan amarah menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Saat ini kita sekarang itu menemukan banyak orang yang suka marah, nggih betul Bu? Ya, betul Bu? Ya, sing kita suaranya betul dewe iki kok biasa marah-marah. Mboten nggih, biasa dimarahi ngoten. Ya. Kita kadang-kala begitu. Bahkan ibu-ibu sekalian bukan hanya orang. Sekarang itu masa itu sering mudah marah. Nggih, mudah marah. Contohnya apa? Contohnya apa Ibu sekalian? Kalau kita lihat supporter sepak bola, sering nggak bentrok? Coba kalau ada supporter sepak bola nggak pemarah, kira-kira mungkin nggak bentrok. Ada orang melempar, tak ampuni, saya maafkan. Kira-kira bentrok nggak Bu? Enggak. Ada orang memukul, plok. Alhamdulillah engkau pukul aku. Satunya lagi. Kira-kira bentrok nggak? Enggak. Kalau kita bisa menjaga amarah, maka insya Allah kita akan gitu. Dan satu lagi, yaitu memaafkan. Wong sing seneng ngapura, orang yang suka memaafkan, insya Allah maka dia akan menjadi orang yang disayangi Allah. Ya, insya Allah Allah akan menyayangi orang-orang yang memaafkan itu.